kan tuh Kenapa eh Om? tradingnya bagaimana? Sebenarnya gini, kalau dari saya, ibaratnya gimana ya? Narasumbernya cuma satu nih dari saya. Kemarin-kemarin tuh udah saya share-share juga tuh, gitu. Tapi mungkin bisa jadi perbandingan dari buat teman-teman juga. Bagaimana sih sebenarnya yang lain nih scalpingnya gitu tuh. Mungkin boleh diceritain tuh untuk tante nih scalpingnya nih seperti apa tuh? Ya bentar, ada iklan anakku ya di sana dulu. Ya, ya aku tipikal orang yang nggak bisa screening, Om. Aku ini nggak bisa baca Suaranya indikator. boleh agak deketin tuh. Halo, aku ini Ya, tipikal orang yang nggak bisa screening. Males screening nggak bisa. Kalau malam capek gitu ya, jadi aku nggak screening screening apapun. Satu, yang kedua, aku tipikal orang yang kayak dagang lah Om. Jadi pagi belanja aku sore itu portoku harus bersih, apapun yang terjadi gitu. Itu aku ya, aku kan style orang masing-masing gitu loh. Stylenya orang kan ya, masing-masing betul. beda-beda. Mau persennya ngambilnya 2%, 1% pun kan itu kan masing-masing juga kan relatif Om. 1%-nya Om Ijaz sama aku 10% mungkin beda cuanya lebih banyaknya 1% kan kita nggak tahu ya Om ya. Kayak gitu. Jadi kalau aku memang Betul. scalper Om ya. Aku ini mama yang scalper gitu. Jadi yang secat-secat selesai gitu loh. Karena habis itu aku mau kerja gitu. Jadi nggak seharian gitu. Misalnya nih, aku kan memang setahun ini kan memang fokusnya di aku nggak bisa baca running trade Om. Pusing aku kalau baca running trade. Satu. Terus terus Yang jadi kedua, aku gimana? fokus di botnya Om Wijaya gitu, bot asid gitu. Memang udah setahun ya Om ya, aku ya di situ ya. eh Kalau sekarang aku sangat-sangat enjoy sama botnya Umi Jaya gitu. Sangat-sangat enjoy. Apalagi sekarang nama sahamnya dipisah, apalagi tambah bintang-bintang. Jadi aku pilihnya itu, ya kalau scalper kan pilih yang rame Om. Kalau ngambil di bawah nungguin itu kan menurutku bukan scalper. Menurutku ya ini ya gitu loh. Jadi aku ngambil yang rame, yang dipanggil beruntun. Tapi ini juga aku Om pertimbangan tuh kalau aku masuk saham tuh di saham yang naiknya nggak berhari-hari gitu loh. Kayak kemarin apa INPS udah 2 hari masih muncul. Aku nggak ngambil meskipun dipanggil bot. Aku ngambil yang lain. Jadi aku pilih yang aman. Kayak tadi apa ya Oh, Om? Aman. Aman kan rally itu tadi tuh. Tapi aku nggak ngambil karena kemarin udah rally. Dan aku tahu aman kan sekali di atas langsung sekali ke bawah kan gitu Om. Jadi aku nggak ngambil betul. gitu. Jadi aku ngambil tuh meskipun scalper ngambil yang ya yang menurutku aku bisa keluar gitu loh. Bisa keluar hijau, bukan bisa keluarnya CL gitu. Jadi ya aku pilih-pilih juga, nggak semua yang dipanggil bot aku ambil. Biasanya 0900 kan sudah muncul tuh Om. 0900 01 itu aku udah langsung pas orderku tuh udah siap tuh mosku tuh. Karena aku kan pakai laptop, nggak bisa pakai HP. Udah siap tuh aku mau apa tuh kayak tadi apa ya Om ya contohnya. Inet lah ya. Inet kan kemarin udah arah kenapa sekarang ambil ya. Karena tadi kan rame tuh Om volatil banget kan bisa dicopet kalau volatil kan bisa cepet beli pasang jualan gitu om sampai terakhir jual di 181 182 tadi tuh dari harga berapa 164 kali ya tadi ya nah, kayak gitulah om nggak lihat chart aku nggak bisa om sekilas aja aku lihat Nah, itu yang banyak dipertanyakan tuh, kok bisa ya gitu nggak ya, ngelihat chart, jangan ngelihat chart tapi sebentar masih aja bisa om tetap cuan. sekilas aja om sekilas aja aku lihat tapi kalau kelamaan om kalau ngelihat chart om masih klik chart masih mikir lah no. Kelamaan keburu di atas dia nanti kita ngambilnya di bawah lagi dong ya kalau ditarik ke atas kan Keburu kabur ya, Kak? kalau pagi kan ngambilnya kan pas volatile itu kan om gitu Betul. tapi di saham yang nggak naik ya yang hari-hari naik ya om ya aku menghindari itu meskipun ya aku ngambilnya tuh ya kan orang beda-beda ya om kalau aku kan masih takut masih awal-awal kalau dulu kan aku boncos terus kalau sekarang kan udah mulai stabil ya bukan stabil lah om masih nutup hijau gitu loh sehari eh pagi aku ngambil satu om nggak pernah ngambil banyak saham karena kan ya, volatile ya
terus ngambil banyak saham kan nanti satu cuan, duanya CL. Buat apa juga kan Om? Jadi aku ngambilnya cuma satu. Fokus Hmm. misalnya di Inet. Meskipun tadi Zirek kan juga rally kan Om dipanggil kan. 012 itu Betul. panggilan TX kedua itu kan langsung itu kan. 012 itu kan. Tapi aku nggak ngambil. Karena aku masih di Inet gitu. Jadi fokus di satu tempat dulu Iya ya, Teh? dong. Satu dulu selesaiin dulu kalau aku. Sekarang kalau seat satunya belum dipantau, satunya ngambil, nanti satunya cuan, satunya hilang. Apalagi kayak ngambilnya nanti aman ya, nanti keburu dibanting gimana. Itu. Kayak Zirek tadi kan, waktu dipanggil si bot kan, beatnya juga masih ompong-ompong kan Om, yang beatnya tadi. Orang takut ngambil tadi. Kalau aku nggak diingat pasti ngambil tuh tadi itu. Iya, benar. Nelly itu juga tadi dipanggil bot masih di 4 berapa ya? Nggak sampai 470, 480 gitu. Aku langsung lihat 012 itu langsung berurutan tuh Om. Tapi beatnya memang ya orang takut masuk. Tapi aku ngeliat sekilas chat, aku langsung masuk tuh Om. Merem aja aku di situ. Terus kan di beat yang apa di angka 500-an baru beatnya agak ditata. Yang waktu dipanggil bot itu kan belum. Beatnya masih bolong-bolong. Tapi aku masuk. Karena aku tahu Nelly ini wah, sekali kayak gini nih sekali naik tarik gitu loh. Kan baru jalan 2 hari ini kan. Betul. Terus aku nggak pernah nginepin saham Om. Aku nggak suka swing soalnya. Jadi setiap hari itu berarti Tante, ini saya sorry kalau saya tanya-tanya, nggak apa-apa, supaya kita berkembang lah ya. Maksudnya berkembang, pertanyaannya tuh berkembang. Jadi setiap hari itu Tante nggak pernah, Bersihan. pasti portonya Bersih. kosong gitu ya? Besok apa Bersih kata ya? besok? Itu aku. Aku ya Om. Orang Besok lain kan ya besok enggak. lagi Kan orang gitu. lain kan mungkin apa besok kan siapa tahu sekian persen ya sudah biarin kan orang TP kan nggak bermasalah Om. TP mau dua Iya. persen 3% kan nggak bermasalah. Itu aku ya Om ya. Jadi kalau ada yang nyangkut misalnya pas closing, misalnya nih aku paginya udah cuan 100.000, terus eh, kalau apa ada yang nyangkut minusnya 30 ya aku buang. Kan masih menang 70 aku. Itu aku ya Om. Aku Oh, oh, itu aku. Karena sejauh ini aku nyaman dengan seperti itu daripada portoku banyak saham, aku malah apa keganggu Om. Gitu, ngeliatin aja yang merah tak liatin aja gitu. Jadi besok pagi itu udah bersih, udah mikir apa yang aku pantau, aku yang ini aku udah mataku udah dibuat. Itu aku ya Om ya, beda. berarti berarti Tante, tampilan di MOS, ini Tante pakai MOS kan ya? Pakai mouse, pakai MK, Nggak pakai, oh sekuritasnya, sekuritasnya M, pakai apa? MK, pakai Oh kotak. MK, pakai Iya. MK, oke. Ah, Pakai ekuator, iya. ekuator. Nah itu berarti tampilannya hanya Roda. fast order aja gitu ya, Iya. Tante? Oh enggak Top lah, sama bot, tele-tele lah. ya, maksudnya di samping Nggak ada ya. disandingin Ya, ya, kan Kak, ya, bot itu kan iya, sebagai sebagai ya itu coachingnya kan, sebagai ya itu udah pasti ada gitu. penuntunku Om, aku mau ngambil apa gitu loh. Ya lihat kan sekilas toh Om, oh ya sudah nggak wes. Kalau sudah nggak mood juga nggak ngambil kok Om. Aku Om kan, ala Om orang mak-mak ini Om, penting dapat duit udah seneng kok Om. Tapi Oke, oke. aku nyaman dengan seperti itu. Jadi aku sore udah bersih. Besok apa kata besok? Itu aku lah Om ya. Mungkin kan ada yang tahan dulu deh, besok ini bisa naik lagi ya. Ya nggak apa-apa. Karena aku kan kalau pagi kan ngambilnya kan agak banyak. Jadi aku nggak bisa banyak. 2 saham pun aku nggak bisa. Aku satu aja dulu. Gitu. Kalau pagi itu. Kalau siang-siang itu kan buat lucu-lucuan aja Om. Gitu. Begitulah kira-kira Om. Oke. Nah, yang jadi pertimbangan misalnya nih ya, walaupun misalnya ada bintang gitu, walaupun ada bintang, yang jadi pertimbangan Tante ngambil
Bintang itu dari susunan bitnya yang seperti apa tuh? Kalau misalkan boleh tahu tuh. eh kalau beat itu kan beat over itu kan pas Yang lama ya gitu pas ya? on the spot ya Om ya. Kan geraknya kan berubah-berubah sih Om. Jadi aku pilih itu saham yang aku suka biasa gitu loh, Om, yang aku suka dulu. Terus yang nggak naiknya terlalu tinggi. Terus kalau bid itu kan nggak begitu muncul di bot kan juga nggak langsung di HK juga kali Om. Kan dilihat dulu tuh mau masuknya di posisi mana. Kalau pas di botnya udah munculnya pas di resist ya ngapa masa kita HK di situ. Tak tungguin lah di bawahnya gitu. Iya, Ya kayak gitu kayak apa ya tadi ya. Ya kalau Nelly tadi kan karena memang rally gitu ya. Memang aku kan seneng yang cepet-cepet gitu Om sahamnya Om. Jadi ya aku ambil aja tadi Om pas. Tapi nggak di 470 panggilan nol itu enggak. Di 480-an. Tapi saat itu kan memang beatnya memang ompong-ompong Om. Dan ngambilnya kan juga betul, nggak betul. langsung banyak Om. Aku tak klik-klik-klik-klik gitu toh. Kan lihat sahamnya juga toh. Ya kan gitu. Kalau Bu Christine tadi kan ngambil AMMN kan memang gede kan. Jadi apa aman-aman aja. Kalau Nelly masuk 1.000 ya dibuang nanti sama ini. Ya aku bahagia gitu. Iya, secukupnya aja ya masuknya tuh ya. Tahu porsi setiap emitennya beda-beda lah ya. Masa mau Nelly langsung 1.001 titik kok. Kan harus tahu itunya juga toh. Ya kalau yang kalau aku tadi sama tadi Om siapa ya yang japri aku ya. Ya aku bilang kalau masih ini botnya cuan bungkus dulu, nggak usah ngawal-ngawal terlalu jauh. Yang penting kan 2%, 3% kan udah lumayan. Kan ngelatih ini dulu kan Om, tak bilang. Terus jangan semua dibeli, satu sekali udah selesai ya sudah, tinggal liatin aja tuh apa spot yang keluar, terus sama bakal diguyur apa enggaknya gitu Om. Tak suruh beli satu hari satu dulu, pas pagi tuh toh itu. Karena kan kalau pagi kan bisa ngambil Om. Iya, betul. Seperti yang diinformasikan ya tuh. Ya, ya 15 menit lah bisa lah dapat duitan. Meskipun berapa buat beli bakso lah. Aku Betul, nih betul. scalper lah Om ya, bukan swing ya. Iya, makanya ini kan podcastnya podcast scalper gitu. Kita bukan sip. Dan ini disclaimer ya, ini maksudnya saya eh, ya bincang-bincang lah. Saya bincang-bincang dengan Tante Nurul. Banyak sih sebenarnya ada yang PM ke saya beberapa orang gitu. Bagaimana sih sebenarnya cara tradingnya gitu kan gitu. Nah, sebenarnya dari pertama udah lama sih, udah lama sih udah beberapa kali share, beberapa kali sharing. Nah, mungkin saya berpikir ada perbandingannya ini lebih enak nih kalau misalkan ada perbandingan. Walaupun sebenarnya tekniknya Tante Nurul sama saya sama aja gitu. Cuman kita kita perbandingan positif ya, maksudnya bukan bukan yang sisi negatif ya tuh gitu. Jadi mungkin oh ternyata ada masukan seperti ini gitu. Nah, eh, mungkin buat teman-teman tadi udah tahu tuh tekniknya tuh Tante Nurul yang satu yang baru naik ya tuh, jangan yang kemarin-kemarin udah rally berapa hari ya. Oh iya Di dong, orang kalau yang bisa rally yang dihindarkan. udah naik hari ketiga, ya pada mau jual masa kita mau masuk Om. Ya meskipun nanti bakal rally, tapi kan kalau nggak keguyur, kalau keguyur kayak aman tadi gimana? Kalau telat TP, kalau masih mantau, ayo. Tuh. Terus yang kedua apa tadi yang pertama kan kita ngelihat ngelihat dia udah berapa hari naik gitu kan. Yang kedua apa tadi? Tadi Aku meskipun berdekatan tuh aku nggak langsung juga ngambil Om. Kalau dia masih apa ya itu juga aku Om. Jadi nggak untuk milih saham itu kan banyak yang muncul ya Om, ya, dari harga yang murah, mahal sampai mahal gitu kan Om. Jadi kalau aku sukanya kan sahamnya kan yang murah Om. Jadi yang nggak mahal. Kalau yang murah itu kan agak-agak lincah kayak Nelly tadi tuh. Tak sebutin lagi nih soal Nelly. Jadi yang lincah aku Om ya TX gitu-gitu aku sukanya gitu. Jadi nggak ya kan kalau scalper kan kalau bisa 1 menit keluar gitu loh. Gitu. betul. Jadi kan cari yang lincah gitu loh. Jadi kan tergantung orangnya Om.
kan ada yang sukanya kayak tadi apa yang ngambil film, kan harus di apa di apa dipilah gitu loh. Oh aku ngambilnya aku nggak mau saham yang terlalu ini gitu kan, terlalu volatile aku nggak mau, yang kejam ya, kayak peras itu kan nggak mau gitu kan. Ada yang orang kayak gitu, ada yang udahlah aku lebih aman enjoy kalau main sahamnya yang nggak ya yang naik tapi pak naik pasti tapi pelan gitu yang nggak mudah keguyur kan ada macam-macam kan Om. Jadi Iya. harus harus pilah itu juga masa kan kan yang muncul kan banyak masa yang itu kan malah ngelek oh malah nggak haka-haka oh. Jadi udah di otakku ini aku nggak mau yang mahal udah gitu. Kalau yang mahal itu misalnya range dari 51 ke 500 gitu ya tuh ya. Enggak aku 50 nggak ngambil aku. Oh Enggak enggak. enggak Dari range berapa tuh kalau do misalkan do ini do range-nya? pun meskipun gerak aku nggak ngambil loh meskipun rally enggak do Berapa range-nya? enggak meskipun yang 50 aku nggak ngambil oh gitu kan ya dok ya aku nggak Aduh. aku sudah memagari diriku gitu kalau dulu kan semuanya tahap kalau sekarang enggak jadi misalnya harga yang murah nggak ada yang rally-nya yang mahal aku nggak ngambil nggak usah gitu itu aku sekarang gitu kan orang kan tipikalnya kan beda-beda kalau Bu Christine tadi kan ngambil AMMN tuh om banyak om jadi kan sebenarnya kan nama saham itu kan nggak penting Om. Yang penting kan cuannya kan Om. Betul, betul. Terus Terus efek persennya juga nggak penting kan Om. 1%-nya buat Om Wijaya sama 10% buat aku kan mungkin bisa jadi sama gitu kan. Kan nggak penting juga. Apalagi Om. eh fungsi bintang nih tuh. Fungsi bintang menurut tante gimana nih? Sangat bagus Apakah sekali. membantu? Dua, 2 hari ini aku pakai bintang itu alhamdulillah nggak CL aku. Aku ngambil yang bintang. Iya. 2 hari ini kan bintang launching kan. Aku sejauh ini nyaman aja dengan bintang itu. Cuman kalau usul ya Om, keluarnya itu jangan pas 5% gitu loh Om. Biar Masa debitnya jatah lebih awal. jatah bandar mau dihajar juga tuh, tega bener. Ya kan ngikutin. Masa kayak tadi teguk cuma 3 tik kok. Iya, jadi Gitu. permintaan tante itu udah saya penuhin. Nanti besok sebenarnya tadi sore kalau nggak salah sekitaran jam 3 ya kalau nggak salah. Udah saya setting lagi tuh. Udah saya setting. Jadi eh scanningnya itu saya perluas, tapi hasilnya saya belum tahu. Tapi kalau secara secara algoritmanya itu scanningnya diperluas, jadi persentasenya bisa ambil yang lebih dari kecil lagi gitu. Nah, gitu Om, iya Om. Jadi mengantisipasi diguyur-guyur gitu loh. Kan kadang kan kemarin apa ya Om ya, udah di bintang muncul terus dia guyur kan gitu kan kan ada gitu Om. Tiba-tiba sudah berapa persen itu terus turun kan gitu loh Om. Jadi teman-teman tuh kan kadang nyantol di situnya Om. Iya, iya. Eh, udah saya apa komplainannya udah saya terima dari beberapa teman-teman, juga ada yang berbicara seperti itu tuh. Jadi udah langsung saya eksekusi bahwa nantinya range-nya itu scanningnya udah saya perkecil lagi gitu. Jadinya secara algoritmanya dia ngambil dari persentase yang lebih kecil gitu. Tapi efeknya kita lihat besok, karena tadi saya settingannya di range jam 15 ya, jam 3-an. Itu nggak berasa mungkin bagi teman-teman. Jadi intinya itu kan ini kan judulnya kan podcastnya kan scalper. Scalper kan ngambil saset-saset kan gitu Om. Kalau masih targetnya dari sini maka akan bisa ke sini itu kan bukan scalper Om. Jadi scalper itu kan saset kayak ini tadi pasang di sini jual di sini pasang kan gitu Om. Jadi ya ngambillah di pagi, bintang yang pagi gitu. Kalau bintang yang sudah siang itu jarang ada menurutku loh Om ya. Jadi ngambilnya pas pagi di 15 menit pertama. Habis itu tutup Om. Jangan trading seharian kan gitu Om. Saya cuma sampai setengah 10 aja tuh. Karena Jaga setelah cuan itu itu.
Saya juga sampai setengah 10, setelah itu saya kerja lagi, meeting-meeting, monitoring bot gitu. Selebihnya saya berikan ke teman-teman dadu gitu untuk kalau dapat kesempatan di atas jam setengah 10 ya udah memang bukan buat saya cuan lah gitu. Tapi Ini itu kan terkadang, kadang saya juga kalau lagi senggang gitu ya, saya lihat ya trading Om, juga. ngintip ya Om. Ngintip kalau ada yang bagus gitu kan masuk kan ikut kan gitu ya Om. Kan ya nggak apa-apa. Betul. Cuman kan kalau scalper kan memang memanfaatkan pas pagi-pagi itu kan Om gitu. Kalau siang kan sudah mulai, jangan siang, 10, jam 10 aja kan sudah mulai agak lambat kan botnya itu kan Om. Jadi ya nyarok uang pagi lah Om. 15 menit pertama itulah gitu. Gitu. Tapi kalau 09.00 kan masih volatile ya jangan langsung di HK kan Om. Lihat dulu. 1 menit, 2 menit, 1 detik, 2 detik lah gitu. Itu ada yang nanya juga tuh pertanyaannya. Inet tadi yang pertama kali muncul 25% tuh gitu. Menurut Tante jawabannya kenapa tuh? Apa? Inet Inet kan kalau nggak salah di bot itu munculnya di 25%. Aku nggak lihat persennya aku. Aku cuma langsung lihat fast order inet. Ya, terus udah 25% dibawa turun, dibawa naik Iya, lagi, dibawa turun lagi. masa ya masuk ya kan dibaca dulu Om mau HK di mana nih aku langsung pasang kan gitu Om. Aku nggak lihat Betul. persennya tadi inet itu. Pas beruntun langsung aku buka fast order langsung ngelihat aku posisi mas di mana kan gitu tadi. Gitu. Baru masuk ya gitu. Jadi tentukan dulu posisinya terus baru masuk gitu. Iya, kan langsung Ya, buka inetnya Om. Nggak lihat betul. persennya aku tahu nggak tahu aku naiknya berapa cuman yang tak lihat tadi tuh Nelly di 0 TX0 lihat tak lihat tak intip bentar tuh catnya oke oke lah gitu kan terus kan memang bitnya kosong ya ompong-ompong bolong-bolong gitu kan orang ya takut Om tapi aku masuk tadi itu kan gitu kayak gitu. Besok tuh kalau persentasenya dari kecil jatah bandar jadi lebih sedikit dong tuh. Galak kan berarti. Ya kan biar kalau keguyur nggak terlalu inilah Om gitu kalau misalnya salah pilih sahamnya gitu Iya, gitu. iya, iya. Oke. Tapi ya Kita kali coba Om, aman 2 hari, terus mau HK, terus telat, terus mau minta main target cuan bungkus ya kali Om, ya ARP Om, udah tahu aman kayak apa, ya meskipun di pinggir sana. intinya tadi sih botnya udah saya tuning lagi tuh. Kita lihat besok ya. Kita lihat besok harusnya sih lebih dapat persentase bawah lah. Ya oke masih oke lah kalau kayak gitu Om. Iya, tapi kemarin Pras ada Settingannya di setting frekuensi kok nggak ada di top gainer ya Om? kenapa? Pras. Pras itu kemarin di frag gainer, Iya, frag gain. kok nggak di top gainer ya? Karena nggak top Jadi gainer. gini, kan itu kan kalau top gainer sama frag gain sebenarnya itu dua dua apa ya? Dua data feed yang berbeda tuh. Iya. Dua data feed yang berbeda. Jadi kenapa kok dua data feed? Saya bayar dua data feed yang berbeda tuh. Terus udah gitu masih di satu server yang sama sebenarnya gitu. Nah tujuannya untuk apa? Tujuannya saya untuk ini. Jadi ketika data feed satunya lagi bermasalah, minimal misalnya si fraggennya itu mati ya gitu. Hmm. Fraggennya mati, gainernya itu masih hidup gitu. Ataupun sebaliknya, gainernya mati, fraggennya masih hidup. Jadi masih ada apa salah satunya gitu kan karena ada di dua data feed kecuali servernya yang mati server mati saya langsung switching ke server yang kedua tapi biasanya nanti akan ada ngeriset TX-nya dari nol lagi tuh gitu jangan sampai sih sebenarnya jangan sampai kita switching ke server yang lain karena itu pasti ngeriset ke server ngeriset TX-nya jadi TX-nya TX nol karena kan di dua lokasi yang berbeda datanya terpisah dia gitu. Ya, intinya kalau scalper kalau pagi ya harus pagi lah Om ngambilnya Om. Pas momentum pagi itu loh. Terus Itu jam 9 sampai 9.15 cukup ya harusnya itu. aku biasanya gitu Om, terus nggak tak tutup, cuman mos nggak ada di aku. Kalau mosnya masih di aku gatel HK Om. Jadi mosnya udah tak lepas Om. Kerja yang lain Om gitu.
Kalau mosnya masih di tangan, aku nggak telah haka-haki mulu nanti Om. Jadi jadi cuman Inet sama Teguk aja tadi kan di itu terus sesi 2 itu iseng-iseng lihat. Oh ada RTX muncul, ada apa tadi ya? Ada Nelly, udah itu doang Om. Kadang cuma satu, kadang nggak sama sekali Om. Iya, betul. Tapi Kalau dengan adanya bintang ini akhir jadi kita itu marketnya merah kita itu loh Om, nggak sama sekali aku ya kadang nggak ngambil apapun. tapi dengan adanya bintang ini kita terbantu juga ya, Teh. Banget, Banyak, banget, nggak gampang terlalu Om. banyak Jadi ngambil. yang diincar yang bintang kalau aku sekarang 2 hari ini ya Om, yang nggak tahu nanti ya, yang diincar yang bintang. Kan Kak Pak, ya intinya itu kan yang intinya kan cuannya Om. Jadi mau satu si A mau apa cuan Inet, si A-nya nggak ngambil Inet tapi ngambilnya di Sirek gitu di RX itu ya kan nggak masalah Om. Yang penting kan cuannya. Kan nggak harus semua saham dibeli juga kan Om. Nanti jadi supermarket itu tuh, supermarket saham nantinya. Ya nantinya di sini cuan di sini sama aja lah. Nanti satunya TP, satunya nggak bisa TP karena merah juga sama aja kan. Iya, betul, betul. Kalau yang baru-baru malah lihat bintang itu malah oke lah menurutku. Om. Menurutku ya. Lebih Igen gampang lah, gitu. Jadi incerannya gen tuh yang land bintang bot. aja gitu dulu. Sambil baca baca pahami bot. Jadi yang diincar yang bintang aja, nggak bintang nggak usah dulu gitu loh. Iya, betul. Jadi sebenarnya yang bintang itu sebenarnya itu udah lama tuh dari awal pertama kali yang kemarin kan sempat down ya. Down terus udah gitu kan sempat up lagi. Nah, dari yang down itu kan saya udah menginformasikan tuh saham-saham yang berdekatan gitu. Nah, sebenarnya kalau dari informasi dari saya saham-saham yang berdekatan itu udah lama. Tapi cuman mungkin mata kita kan nggak bisa ngebaca mana nih berdekatan gitu karena Iya, hampir semuanya kan mirip iya. dan kita harus ngebaca TX0 ke TX1 terus udah gitu alat sebelumnya tuh apa gitu. Hmm. Nah, terus udah gitu saya udah berpikir sih, oh iya ini berarti kayaknya cocoknya dikasih simbol nih gitu. Nah, terus udah gitu saya lupa tuh. Saya lupa. Untung Pak RT ngingetin. Terima kasih nih Pak RT udah ngingetin. untung untung diingetin gitu karena eh itu yang lebih penting gitu. Oh iya, bener juga sih gitu. Kan waktu itu ada yang 3BA 3BD. Nah, itu resource-nya agak berat dan apa ya? Ada kendala lah gitu dari sisi servernya. Gitu akhirnya terus udah gitu itu hanya ke penambah analisa gitu, bukan penambah eksekusi. Karena kalau yang bintang ini benar itu untuk eksekusi satset lah gitu. Intinya Ya, gitu. ya kan yang Makanya rame dikunjungi orang yang lagi rame lah gitu kan kalau ya kan kalau scalper kan kalau sepi kan ngambil saat sepi kan ya bukan scalper. Oh. iya betul. Ya aku alama malah Om. Aku nggak tahu namanya scalper atau apa, UDT-an, aku nggak tahu, fast trade lah apalah nggak tahu. Yang penting aku beli saham, nggak tahu sahamnya apa. Kadang aku beli saham tuh nggak tahu itu singkatan itu tuh perusahaan apa, bergerak di bidang apa, aku nggak tahu. Banyak nggak taunya kalau aku. Jadi pokoknya beli aja aku gitu. Yang ini ya, yang sekiranya bisa dapat gitu ya. Jadi nggak buka apa-apa kalaupun udah rame gitu aku udah nyusup aja di situ intinya ya nyusup aja lah Om nunut gitu loh terus aku dapat uang pulang aku Om keluar aku dari situ entah itu nanti bakal naik lagi ya sudah biarin itu aku Iya, sejauh itu ini kan sih kita berarti tekniknya cuman ngambil capital gain gitu. Gitu. Sama, saya iya juga gitu. aku nggak Kita tahu Om nggak aku kalau waktu itu dapat berapa persen tuh aku juga nggak tahu yang penting oh hijaunya sekian gitu loh nggak tahu itu aku berapa persennya Om malah malah Om nggak tahu persen aku Om udah pokoknya duitnya kelihatan hijau sekian gitu oh buat SPP anak itu cukup udah TP gitu loh entah dia nanti mau
dibawa ke berapa kayak Nelly tadi sampai 545 ya, aku TP 520 gitu. Ya sudah lah, wis biarin gitu loh. Dari 480 kan lumayan kan gitu loh. Gitu. Nggak tahu aku dapat berapa persen. Aku nggak tahu juga kadang perusahaan itu singkatannya apa, Nelly apa perusahaan itu bergerak di bidang apa nggak tahu. Karena kan penyusup, Om. Iya. Yang Itu. penting mah kalau kalau begitu yang penting jangan DLTA, UKN sama BIR aja tuh. Jadi ya, Yang penting tahu yang itu aja lah gitu. terus sore aku tetap portoku udah bersih, Om. Itu yang bikin aku pagi-pagi fresh. Nggak kebeban, aku bakal masih nyangkut di sini, di situ, di sini, di situ gitu loh. Tuh. Besok apa lagi ya Sebelumnya tuh? ikut Ah, nggak? besok apa kata besok? Gimana Pak RT? Sebelumnya ada yang nyangkut nggak Mbak Nurul? Kan dulu-dulu. Banyak, Om. Oh, udah, Bu, udah ini Om yang nyangkut tuh sudah. Itu kan sudah selesai, Om. Ya dulu kan gue nggak ngerti apa-apa, Om. Sekarang emak-emak scalper hebat ya. Nggak Bukan, tahu nggak enggak. tahu emiten aja di HK maunya langsung cuan berkat bintang. Ya kan cuman yang rame nyusup toh, Om. Orang kan belinya juga berapa sih, Om, gitu kan. Ya pokoknya kalau pagi bisa ngambil banyak. Kalau lagi sepi, market merah, aku juga kadang nggak ngambil, nggak beli apapun. Ya. Kan nggak perlu maksa juga kan. Kan nggak harus cuan hari itu juga toh. Besok bisa. Ya Kan betul masih ada betul. hari esoknya lagi. Entah itu Om Wijay, jadi iya. tiga Om persen, aku Wijay, 2%, gap, nggak apa-apa. mm-mm. Iya, iya Pak RT. Kalau gap dari real time ke bot itu berapa detik ya? Nah, tuh. Oh, gap itu range-nya gini. Sebenarnya gap-nya 5 detik, Om. Kalau Gap-nya dibikin 5 detik. lebih cepat lagi bisa nggak Om Wijay? Nah, Sadis itu yang aku bener. minta. Buatnya diperas terus ya. Enggak, kan cuma nanya. Ini kan enggak. Iya, Menurut iya. saya sih kita nikmati bintang dulu ini selama seminggu. Nanti evaluasi habis itu. Ketika kan dengan adanya bot itu kan memudahkan traders itu untuk eksekusi lebih cepat. Yang penting bot itu mudah dipahami dan simple. Gitu aja sih prinsipnya. Karena orang prinsipnya gue punya bot, ngapain gue ribet-ribet mikirin ini akun ini enggak, yang penting pada saat pengerekan itu bot udah kasih guideline gitu loh kayak bintang gitu, sebenarnya itu doang. Nanti udah itu evaluasi baru dilihat kayak gitu apa nih kira-kira yang kita mau ini ya udah, khusus buat scalper ya udah scalper aja, jangan ada yang misalnya ini udah GC nih swing, menurut saya nggak penting kalau yang gitu-gitu sih Om Wijay, menurut saya. Karena alat IDX itu ya buat khusus buat scalper gitu aja. Betul. Ini jadi tadi kan Tante eh, Om Om Pak RT sebelumnya nanya nih, Tante Nurul bilang bisa nggak persentasenya lebih kecil gitu ya. Saya bilang jatah bandar mau disikat juga Om sama Tante Nurul nih. Jangan, Sadis nggak? jangan harus sopan. Ya Nah jangan itu, terlalu keluarnya pas 5% kali, Om. iya ya. Sih memang Jadi ada beberapa bot yang manggil di atas 4% gitu kan. Ketika mungkin ya namanya bot kan karena dia baca seluruh running trade gitu kan. Kita aja yang matanya dua, misalnya layar ada tiga gitu, kita bingung. Nah itu bot itu memudahkan sih menurut saya, menfilter running trade itu jadi lebih simple tapi proven gitu cuannya, menurut saya sih begitu ya. Dimaklumi mungkin ini kita nikmati dulu Mbak Nurul, nggak apa-apa lah jatah bandar 45%, dia nyepaik lah ibarat kata, ya nggak apa-apa. Kita yang penting pas dikereknya sampai 30%, 25% kan kenyang kita sebagai, nggak nunggu swing yang sampai berseminggu kita akum juga enggak, kita masuk misalnya dia bitnya 10.000 30%. kita masuk 1.000 aja udah lumayan dapat 10%. tapi tadi jam 3 udah saya tuning lagi Pak RT.
Jadi Saya sebelum Tante Nurul info tadi, Tante Nurul info jam 7 ya kalau nggak salah ya. Lupa aku. Ya pokoknya setelah maghrib ya kalau nggak salah. Nah itu sebenarnya jam 3 udah saya tuning lagi karena memang ada beberapa teman-teman juga yang info ke saya, Om bisa nggak persentasenya kalau bisa Oh lebih iya, kecil gitu. ya ini muncul lebih kecil. Iya itu udah saya tuning lagi tapi terkait untuk range-nya aja, maksudnya rank persentasenya itu udah saya turunin lagi gitu. Tapi cuman nanti besok hasilnya kita lihat gitu. ya Kalau takutnya algoritmanya false, nggak ada yang berubah. takutnya false gitu. Kalau yang dari persen kecil itu dari misalnya dari start dari 2, takutnya dia cuma spek sementara doang. Jebret Kayak, gitu doang. kayak running trade ya. Terus nggak muncul Ya, lagi. ya jadi false doang. Jadi ntar yang ada nyalahin bot juga. Jadi kan bot sebenarnya logaritmanya dia udah screening dari volume transaksi yang terjadi sama yang pengerekan itu berapa berapa lot yang di HK gitu loh. Menurut saya sih algoritma ya punyanya Muijay lah itu ranahnya. Saya nggak ngerti. Saya pokoknya ada bintang dempet itu udah sikat aja udah nggak sama kayak babi. Volume Bintang kelihatan dempet nol kan satu udah dua. akumulasi sebelumnya gitu kan ijo-ijo wah udah pede lah gitu sih. Yang penting ya sabar aja kita nikmati gitu kan. Terus yang lain juga nanti bisa dicuning lagi mungkin ya diperketat gap detiknya. Nah, itu tapi kalau harganya naik jangan pada ceret ya kan cuannya banyak. Iya kalau gap detik Om itu gap detik ini memang terkait kan kalau dari gap detik itu kalau dari BI langsung kan dia ke sekuritas ya Om gitu. Nah terus ada reseller data feed lah ya. Nah memang ada delay di situ juga Om, ada delay dari reseller data feed. Itu satu. Terus yang kedua bisa juga data feed-nya mungkin lagi ngadat di sananya gitu. Itu dua. Terus bisa juga mungkin network servernya lagi bermasalah itu bisa juga. Nah makanya saya tetap monitoring tuh kalau misalkan memang saya udah nggak trading, saya tetap monitoring gitu untuk lihat hasilnya gimana. Mantep lah mantep. Sama saya juga trading dari jam 9 sampai setengah 10 udah. Habis itu udah cukup kayak tadi dapat lumayan 10% udah saya tutup tuh spread gitu. Aman selamat alhamdulillah tutup laptop. Aduh, takut. Nah berarti sama dong kayak Tante Nurul, kayak saya juga begitu. Setengah 10 udah beres. Kan orang Tapi paling beda-beda. bisa dibantu juga tuh Om, kalau yang ada bintang itu perlu dipantau juga. Jadi mata kita juga terbantu juga tuh Om. Itu ya. Tadi kayak Nelly kan gitu juga itu ya. Wah, Nelly disebutin duit itu tadi tuh. Itu ngiseng 012 berdempetan. Apa aja. Kalau dulu tuh kalau nggak salah ijo-ijo deh simbolnya ya open law gitu dulu ada tuh. Cuman sekarang mah nggak usah Iya. lah Om Ijo udah aja. Yang simple aja. Kebanyakan nanti Iya nggak enak. banyak nggak enak Bingung. udah yang ini aja, simple. Ini aja Coba ya. yang lain deh dari Om ini nih jatah kasih tuh sekarang. Siapa lagi tuh? Om Tajul Mutakin. Ah, gantian. Sharingnya yuk. Iya. Tadi itu Sebentar. baru pertama kali tuh. Om Tajul silahkan. Aduh, sharing apa ya? Aku baru baru nongol lagi loh di market sebenarnya nih. Kemarin itu Sharing vakum. yang SPA tadi. Oh, yang tadi, oke oke. Eh, berdasarkan yang aku alami tadi, sangat membantu sih. Aku kan kadang gini di bot yang lama itu, ketika ada satu nama saham muncul, tapi nanti aku lupa kalau dia sebenarnya tuh udah muncul di 10 menit sebelumnya. Jadi aku kadang
ragu ini tadi udah disebutin belum ya gitu. Tapi kan dengan ada TX yang tadi aku bilang, kita jadi tahu oh dia udah 10 kali keluar udah dipanggil gitu kan. Nah, lalu itu suatu kemudahan. Terus kedua, dengan ada bintang yang Om Wijaya jelasin kemarin kan bahwa ketika ada bintang kan berarti si bandar ini ngebet istilahnya kan gitu ya, mau naikin itu barang dan lain-lain. Tapi juga tetap kita harus lihat uh, apa resistnya dan supportnya kayak gitu kan. Jadi tahu apakah masih layak masuk atau udah enggak gitu gitu. Jadi 2 poin itu dibanding buat yang lama, buat saya ya yang seperti ini lebih membantu sih gitu, sangat lah dibanding yang lama ya. Jadi kalau bisa ya jangan diganti dan nggak usah ditambah-tambah untuk hal-hal yang seperti itu sih. Cukup udah itu aja. Kalaupun mau ditambah sih sebenarnya nggak tahu nih bisa nggak ya ada informasi tentang maksudnya di bot itu ketika muncul oh dia udah kenaikan udah 2 hari atau udah 3 hari kayak gitu buat apa ya bagi yang nggak paham charting jadi tahu misalnya gitu sih. Ya bisa dilihat dari chart sebelumnya aja, dibuka Om Tajul gitu. Jadi dibuka, dilihat dia udah naik berapa hari. Biasanya tuh yang saya dapat ilmu dari Mang Cepot, MA20 itu sebagai magnet biasanya begitu. DCI under 200 itu tandanya sudah oversold gitulah. Jadinya ya waktunya mulai pengerekan. Cuman kan kalau scalping kan kita nggak tahu tuh bandar mau nariknya suka-suka dia lah karena dia kan market maker gitu loh. Kita cuma ngikutin paus berenang, kita ikan kecil gitu kan, gitu. Saat pausnya nyelam lagi ya kita jangan ya udah kita exit keluar gitu. Sama cara masuk, money manajemennya juga diatur. Jadi kayak contoh tadi tuh yang ngeri tuh aman. Kalau emang nggak tahu karakter bandara, wah bisa gila itu. Saya juga korban sih di aman pernah gitu. Nggak semua. Lumayan juga di aman. Cuman tadi ya alhamdulillah lah selamat dan kena juga lumayan. Sebenarnya gini, eh, udah saya coba sih Om Tante. Jadi eh, ada waktu dulu kan ada pernah denger yang weekly left gak? Ada yang perhatiin nggak? PT Ya, Mejai. Weekly apa tuh? weekly left belum Oh, belum belum nyobain. iya saya nggak lihat karena saya beda beda. Jadi emiten apa RDN-nya saya dipisah. Emiten copet, emiten swing bulanan sama investing sama ya sama satu lagi apa tuh dividen. Jadi gitu dibagi-bagi gitu. Enggak, Jadi yang saya yang weekly itu gini. Pertanyaannya kan tadi ada Om TJ kan nanyain tuh. eh Kalau bisa yang udah berhari-hari itu jangan di apa ada informasinya lah gitu ya bener ya Om TJ ya. Iya betul. Jadi biar kita tuh nggak kecap dulu gitu bisa langsung tahu di oh dia udah menaikkan sekian hari gitu. Jadi sedikit mempersingkat analisa aja sih. Jadi contohnya gini ya, saya coba share screen sedikit ya, sebentar. eh Sebentar ya, saya buka dulu. Tadi kan saya dari mantan gubernur bahwa kadang dia ketika saham itu udah kenaikan sekian hari dia udah masuk gitu kan. Jadi saya pikir berarti itu juga bagian poin penting untuk scalper tahu gitu loh. Ini nih Om, jadi kalau kita lihat apa
Jadi saya bisa ngelihat dari sini nih. Saya bisa ngebandingin. Jadi kalau misalnya ini kadang kan ada yang misalnya sampai ini ya, unik 62% gitu ya. Nah, kalau weekly itu kan udah beberapa hari dipanggil. Nah, kalau dia persentasenya udah 62% itu apa ya? Lebih beresiko lah gitu. Waktu itu udah saya tes nih. Botnya ada dan botnya udah siap sebenarnya. Gitu. Tapi cuman teman-teman kayaknya masih pada bingung cara bacanya gitu. Kok bisa munculnya 62% gitu. Nah, sebenarnya kayak begini, dia menginformasikan bahwa ada kenaikan di unik gitu. Walaupun sebenarnya di unik ini baru naik 1% gitu. Secara daily-nya ya, secara daily-nya dia baru naik 1%. Tapi yang ditampilkan di si bot itu dia 62%. Nah, itu jadi pertimbangan kita akan tetap mau ngikut atau enggak gitu. Misalnya gitu. Kalau di sini kan satu weeknya kayak AMMN ini udah 27% dalam satu minggu ya gitu. Seperti itu. Nah, kalau kayak contohnya baja nih, baja dia udah tinggi 21% gitu. Kita mau tetap ambil atau enggak gitu. Nah, itu udah siap nih sebenarnya. Tapi cuman kemarin saya stop lagi karena ya teman-teman kayaknya pada bingung. Jadi dari situ langsung saya ini apa? Stop dulu deh gitu. Nanti kalau misalkan memang udah stabil, yang lainnya udah oke, baru kita buka lagi. Itu bisa. Gitu Om Te. Tante Christine gimana nih? Ada yang mau tanya ke Tante Nurul nggak? Jangan, beliau udah lebih canggih. Jangan, beliau udah lebih canggih. Dapat AMM tadi banyak Om. Canggih. Biasa. Canggihan Bu Banyak. Nurul itu. Enggak lah. Scalpingnya cepet ya. Nah, ada yang mau ditanyain lagi nggak dari teman-teman yang sudah bisa lah ya, maksudnya sudah bisa membaca asid atau botnya ini dan secara teknikal apa ya, udah bisa cuan lah di market gitu. Intinya itu jangan beli saham semua kan dibeli ya. Kalau yang masih belum paham bot ya fokus di yang ada bintangnya aja dulu kan gitu. Lebih aman menurutku yang ada bintangnya. Ya, setuju. Terus keluar bintang itu pun jangan langsung HK di angka yang bintang keluar itu. Kan lihat bid overnya dulu kan gitu. Kan bisa saat klik fast order bisa aja itu langsung naik atau bisa aja dibawa turun dulu kan gitu. Ya, kita harus lihat kondisinya dulu ya, Teh. Iya, Ya. saya juga tungguin di goyang-goyangnya di mana. Saya tunggu di Nah, bawah. jangan langsung Betul. botnya muncul. Terus ya kalau yang masih belum paham menurutku yang bintang-bintang itu sangat bantu dan mending fokus di yang sangat bintang itu dulu kan Om. Yang ada bintangnya itu dulu. Terus kalau meskipun ada bintangnya kalau sahamnya udah naik berhari-hari terus sahamnya jahat kayak aman ya ngapain ikutan Om, meskipun incip-incip ya janganlah, resikonya kan tinggi gitu, kan pilih-pilih lah Om. Setuju, setuju. Tuh, itu dari sisi aku ya. Terus cuan bungkus dulu gitu. Kan TP itu kan nggak salah Om. 1% mau 2% kan nggak salah. Tuh. Sekarang kita berharap bakal kesekian. Kalau bandarnya apalagi kayak aman mau diguyur mau apa kayak tadi tuh. Ya Bu Christine Iya, dari saya 100 nggak berapa tadi masuk kok 90-an takut ya? saya. Aman Enggak, nggak. aku kemarin kan kita tahu dia udah naik. Iya. Ngapain? Iya, kan masih banyak saham yang lain yang realis, yang lebih aman. Berarti Tante Nurul maupun Tante Christine udah nggak kena pom-pom lah ya? Aku Udah alhamdulillah enggak. sekarang udah sembuh. Udah Ya nggak lama sembuh sih udah Om. enggak. Kadang koma cuman mengurangi sekarang Om. Jadi nggak latah Iya. ikutan beli juga enggak. Tadi Bu Christine beli AMM aku juga latah ikutan beli enggak gitu loh. Udah punya pegangan masing-masing ya, maksudnya ya terserah kita Oh, apa yang kita lihat gitu kan. ya.
Iya. belinya di apa gitu, masing-masing lah Om gitu loh. Jadi mau TP-nya mungkin kita sama-sama masuk di sama-sama, satunya cuan di 234, satunya bisa sampai 260 ya biarin. Masa ya mau dikejar? Kan gitu sih Om. Iya, masing-masing pasti beda, betul. Iya. Saya Masuk sama lihat keluar juga di beda. lihat bintang aja, dari bintang terus saya buka RTI. Saya lihat bid overnya, tebel nggak, cukup kuat nggak. Terus saya antri. Kenapa RTI? Kenapa nggak langsung ke sekuritasnya aja? Sekuritasnya kadang saya takutnya kalau saya cuma lihat di sekuritasnya, kadang takutnya kalau pas dia lelet sekuritasnya. Jadi saya bandingin dua. Saya sambil lihat RTI, saya sambil lihat di sekuritasnya itu. Jadi kadang perbandingan jamnya itu kadang ada yang lelet kan, sudah gerak tapi masih ketinggalan gitu. Yang leletnya di sekuritasnya atau di mana? Kadang RTI-nya telat, kadang sekuritasnya telat. Hari ini MK-nya itu lebih telat daripada RTI. Oh, oke. Saya kan Tapi kan pakai HP soalnya. kalau misalnya gini, kalau misalnya ada kayak sekuritasnya telat. Mm-mm. Nah, walaupun RTI-nya lebih dulu kan tetap tante eksekusinya nggak bisa langsung eksekusi kan? Tapi Pasti kan telat juga. saya gini, di RTI itu sekalian saya lihat total. Kalau di MK kan nggak kelihatan total bid berapa, total offer berapa. Terus kemudian average Oh, harga saat itu berapa. Kalau di RTI kan ada. Kalau di MK itu kan penting keluar membaca. muncul harga terakhir dengan harga open aja. Tante masih baca bid over ratio-nya ya? Iya, saya lihat itu. Terus dia waktu opennya itu loncat berapa gitu kira-kira. Loncatnya kalau terlalu tinggi gitu berarti kan saya pikir pasti balik lagi ke harga opennya itu yang diloncatin gitu. Oke, I see, I see. Ya betul itu Tante Christine. Jadi banner cuma nyepek doang. Cuma Biasanya spike loncat gitu. Kadang doang. kalau gitu saya lihat, oh saya nggak jadi masuk udah ya. Apalagi pagi, Iya, kadang kan ada yang loncat, loncat terus kayak apa balik tadi? lagi. Terus Iya. balik ke bawah. Yang Kalau takut gede pagi-pagi, kalau pagi-pagi mungkin kalau di sisi bot, walaupun dia loncat, nggak kedeteksi sebenarnya, nggak kedeteknya karena si bot Iya, ini karena ngitung berapa persen baru valuasinya, keluar di bootnya. ngitung valuasinya, ngitung valuasi. Karena kalau loncat itu kan biasanya valuasinya masih kecil ya, dia kan Iya, masih kopong-kopong langsung diloncatin tuh. iya. Nah, kalau buat ngitung valuasinya misalnya di 1 miliar atau 100 Mm-mm. juta gitu. Nah, itu baru Muncul. confirm baru ditampilin, betul. Mantep toh, mantep. Jadi sekarang fokus yang berbintang-bintang Ria aja dulu. Iya. Nanti siapa tahu Kalau muncul pelangi-pelangi. kalau dulu kan mesti ngelihatnya 3 BD, 3 Susah, BA, susah 2 Bu. BD. Susah. Aku kan Kelamaan. minta di Kadang bold juga kan sama Om Wijaya dulu kan gitu. Sama iya, sahamnya. Ternyata sekarang yang bintang aja oke lah. iya. Dulu Oh, kan kalau pakai HP kan mesti ngeliatin gitu. Sekarang kalau lihat bintangnya gerak gitu langsung baru lihat saya. pasang posisi ya Bu ya. Apalagi bintangnya Iya, berurutan kayak AMMN tadi kan. iya. Apalagi Cepet Ibu gitu. mau HK langsung cuan ya Bu. Itu Om. Itu aku itu. Girangnya pasti 2 hari ini lebih. Waduh. Bisa beli Cepet tadi skincare. AMMN. Iya. Mantap, 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 mantap. Om Ija ini teman saya nih, Apa Mbak tuh? Bu Hilma dan Pak Hakim ini dia mau trial bot mungkin nanti kalau malu-malu nih saya menyampaikan nih, saya buat teman saya 2. Nanti dijelasin dulu Om Yusuf. Botnya itu kayak apa. Menurut Mbak Nurul gimana dari sisi orang awam yang nggak tahu emiten apa tapi kok bisa cuan gitu. Itu aku itu. Aku tanya Bu Christine. Kadang aku singkatannya apa ini sama apa sih Bu? Nama singkatannya apa sih?
Enggak, ya cari aja yang bintang dulu gitu Om. Gitu, terus lebih ke cuan bungkus kalau orang baru Om. Ijo jual gitu. Terus tutup dulu, cuman perhatiin aja dulu kayak gini. Oh munculnya gini, munculnya gini. Saya juga lagi ini, Om. Saya juga lagi di tetangga saya ternyata ada yang invest di saham juga. Awalnya dia investor ya, terus udah gitu stres. Stresnya maksudnya kok nggak cuan-cuan gitu kan. Hmm. Terus ketemu sama saya dan saya kasih buat dan udah beberapa hari ini sih udah mulai mukanya agak cerahan tuh gitu. Apalagi lihat bintang, wah udah cerah dia. Benar tuh kata kata Tante Nurul, ngeliat bintang aja dulu. Iyalah Om, bintang dulu lah. Yang beruntun itu apalagi. Udah merem itu klik beli, klik jual gitu aja. Tapi memang perlu di notice juga sih, karena kayak tadi tuh saya coba analisa di awal pertama kali ada doh tuh. Doh itu ada bintang juga tuh pertama kali. Iya, Tapi nanti bareng cuman sama Yen. dari dia muncul terus udah gitu naik cuman satu tik terus dibawa turun lagi. Nah, karakter Doh ya begitulah. Iya, doh kan tergantung orangnya berani nggak. Kalau saya sih nggak. Dan saya tidak mau di situ Om. Naik Saya juga Aurelio nggak mau. berapapun Iya. itu nggak mau Om. Enggak. Doh, Yang IRSE mendekati gitu lima saya puluh nggak lima mau puluh itu udah. Mm-mm. nggak mau aku. Laju Ya laju gimana laju? Laju saya nggak pernah juga. ngapain Om? Dulu pernah ya Bu ya, di 200-an sekian ya. Ngapain laju Om? Iya. Mm-mm. Itu Takutnya laju di pinggir. Doh sama Mm-mm. IRSX biasanya ya. Itu yang muncul di Frege tuh yang suka nyepam tuh. Iya. Tadi kan laju juga sering keluar itu. Kemarin juga Betul. keluar. Iya, Tapi tapi nggak, ngapain? saya nggak mau tapi. Iyalah. Hindari ya. Iya, Hindari yang udah black. Kan blacklist. gini Om, tiap masing-masing tuh kan sudah punya apa kantong apa mana yang enggak mau yang tak incer apa kan sudah. Oh aku nggak mau saham yang terlalu ini, aku maunya saham yang gini kan masing-masing kan beda-beda Om. Betul, betul. Nah, itu sih sebenarnya cuma di notice gitu aja sih. Kita juga selain ngelihat bintang, kita harus tahu karakter si emitennya tersebut, Iya, Iya, betul ya? iya Nggak? dong. iya. Ah, Ada yang gerak kayak tapi lelet. Iya. ya gede, lelet, atau memang suka nyepam, kayak begitu kan. Mm-mm. Jualan di over, pasti udah paham. Oke. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau nitip pertanyaan, silahkan info di apa di grup. Boleh kalau malu-malu Kenapa saya japri aja Om Wijay. Minta trial nanti Wis dikasih Japri? free gitu. Cobain, Betul. rasakan manfaatnya. Kalau buat cocok-cocokan ya gitu sama style trading Betul. kita gitu. Jadi ya kalau dari saya yang kerja ya seperti tadi saya udah bilang, saya mainnya dari jam 9 sampai setengah 10 udah habis itu tutup. Mau dapat berapa kayak yang penting cuan. Saya tadi nggak banyak-banyak, cuma 9,5% dari 2 emiten. Udah cukup, tutup, udah. Main-main lagi. Om Yusuf masih mending tahu persennya. Aku TP tuh nggak tahu persennya loh, nggak lihat persennya. Oh, ya kan ada Persen sekuritas yang nggak ada persennya nggak apa-apa lah. Menurut yang penting ada Om. cuan. Gitu Enggak, aja. ada persennya ada, tapi aku nggak pernah lihat Om. Aku TP itu di berapa persen. Pokoknya ada Oh, duitnya sekian. Kayak tadi tuh Om Wijaya yang aku japri. Ya udah dapat Iya, segitu iya, tuh iya. perempuan emak-emak gitu Om di rumah kerja kantoran juga nggak dapat segitu gitu kan. alhamdulillah. Ingat, ini market lagi bullish. Ya kalau lagi
beris coba dah. Ya, Ya kan gini Om, kalau merah jelek ya ngapain Om, kan nggak harus trading juga ya, Om. ya nggak harus trading tiap hari, betul betul, Yes. betul betul. Sama jangan over trade lah. Jadi seharian mantau botnya Om Wijay ya puyeng juga. Nah, nggak apa-apa Om, tapi mouse-nya jangan di tangan Om. Nanti kalau di tangan kepengen HK aja nanti. Nah, yang mau trial info aja, nggak usah sungkan info ke saya. Saya mau trial gitu. Dulu mungkin udah pernah coba, terus gagal mungkin ya, atau memang nggak cocok. Mau trial lagi, mau cobain lagi, info aja gitu. Ini deh yang ada Saya bintang-bintangnya pasti sekarang. ngerti kok. Ini. Ya, yang bintang-bintang baru 2 hari ini ya. Ya, baru Iya, 2 hari. baru 2 hari. Saya pengen tahu juga kalau marketnya bearish nih, rasanya gimana nih. Nah, itu Om. Ya lihat nanti Om. Kan sekarang kan masih Kalau market bearish, tapi turnover-nya tinggi, enak tuh. Masih tetap enak kalau menurut saya. ya kalau Market, jelek ya. market bearish, tapi turnover-nya tinggi. Iya, makanya botnya Om Wijay kan algoritmanya udah Om Wijay bikin. Jadi setiap valuasi berapa atau transaksi udah 100 juta apa 1 M. Nah, itu yang baru bisa dimasukin ke bot. Jadi Ya, adanya bot itu kan sebagai filter dari running trade. Ya, jadi gitu. Jadi Iya. teman-teman yang masih ragu, ya nggak ada salahnya dicoba apakah bot ini sesuai dengan style trading kita apa enggak. Ya, yang buat menurut saya ibu-ibu aja yang nggak ngerti emiten aja dia bisa cuan, masa iya yang sudah belajar lama nggak bisa. Cil. itu itu emak-emak sambil tiktokan Om. Oh, bentar lagi dia ngalahin mak-mak cuan kayaknya nih. Iya. Sambil tiktokan sambil trading coba. Gimana nggak canggih tuh Om? Sambil packing Iya. ini. Keren, multitasking namanya, multitasking. Ada yang nanya kalau ada yang nanya kalau halo halo tes oke. Ada yang nanya kalau ada bintang langsung HK bagaimana? Tadi udah dibahas nih Tante Erika nanya. Kalau ada yang bintang berdekatan lihat posisinya dulu. Posisinya seperti apa? Halo halo. Oke. Lihat posisinya dulu tuh. Nanti saya izin upload ya, Tante Nurul, Om Yusuf, Bu Christine, Iya. biar jadi dokumentasi nanti kalau misalkan ada yang mau pelajari apa yang kita discuss hari ini bisa belajar lagi gitu. Iya. Oke, Om Wijay, sip. Oke, mungkin oh iya, kalau di apa sekuritas itu, oh itu beda sih. Nanti kita bahasnya nanti aja. Oke, paling ada yang mau ditanyain lagi nggak? Nanti kalau misalnya teman-teman mau ngelihat recordingnya, nanti saya upload ke YouTube buat teman-teman yang lain yang belum bisa ikut. Sama gini aja Om Wijay, kalau Om Wijay sempat gitu. Cukup satu emiten besok direkam aja pas Om Wijay scalping gitu. Nggak apa-apa misalnya upload Sebenarnya aja Om Wijay. Jadi dari cara posisi Om Wijay kan paham lah tuh IT gimana ngerekam. Kalau saya kan orang jadul ya, ngerti. Dicoba aja Om Wijay, jadi cara ngambil posisi ketika dipanggil. Jadi
ngeliat videonya mungkin teman-teman lebih mudah dicerna gitu Ya, loh. paham, betul, betul. Dicoba aja, Tapi dicoba. misalnya besok ada di 09, 01, 02, kenapa Om WJ ngambilnya saham yang itu? Gitu loh. Satu kan Saya harus tuh gini, ambil eksekusi dari bot dulu, baru kan masuk ke bid over. udah beberapa kali saya record, jadi kadang ada suaranya hilang, terus udah gitu tampilannya cuma setengah, padahal udah saya record. Jadi kan gini, ketika kita trading kan kita nggak fokus ke recording itu kan, jadi recordingnya tetap jalan tuh. Iya. Saya lihat hasilnya, suaranya hilang terus udah gitu. Ada lagi kadang tampilannya cuman yang apa tuh sih namanya, sekuritasnya doang. Nah untuk yang botnya nih hilang gitu, jadi tampilannya tuh cuman satu Windows yang aktif gitu. Nah itu ada beberapa masalah, jadi udah beberapa kali saya record gagal lagi gitu. Akhirnya ya udahlah, ntar dulu lah kalau misalnya itu. Tapi ada rencana ke arah sana sih, udah ada beberapa yang saya record, cuman kalau diedit kan nggak enak gitu. Saya pengennya tuh yang real, udah nggak ada editan lagi, kita langsung upload aja Ya, gitu. buktiin dahsyatnya bintang itu loh. Saat marketnya oke ya. Nggak tahu nanti kalau marketnya ini lah ya. Oke, paling itu dulu kali ya. Nanti Om, Ya, ada yang mau itu. disampaikan lagi nggak buat teman-teman nih yang lain? Cukup ya, pesan saya untuk dari 25 pendengar ini jangan malu-malu untuk japri Om Wijay. Dah itu aja. Japri aja wis, nggak apa-apa. Om Wijay nggak galak, baik kok. Dan nggak pelit ilmu, nggak ngerti tanya aja udah. Betul. Pokoknya Saya nggak pernah. ditunggu reportnya Om Wijay, dari 25 ini pada japri semua gitu. Padahal udah saya sering informasi itu Om. Pokoknya yang udah pernah trial masih masih apa namanya, masih gagal. Mau PM lagi, mau trial lagi, sampai ada temen yang di teman kita di Asid gitu ya. Saya tanya, kok udah eh, nggak langganan lagi, maksudnya nggak donasi lagi gitu. Saya tanya apakah memang nyangkut atau memang udah nggak trading, kan itu hak orang beda-beda ya gitu. Ternyata kata dia ya masih bingung sih gitu. Oke, masih bingung. Coba pas beberapa hari coba tes yang bintang, ya syukur sih alhamdulillah udah dapat 3-4%, dapat 6% dari beberapa emiten, udah lumayan kan gitu. Dan itu masih trial loh. Langsung seketika bisa dapat profit, bisa langsung, sebenarnya bisa donasi bot. Nah, saya informasikan donasi bot ini digunakan untuk ya kita-kita juga gitu. Saya harus menjaga stabilitas server, harus menjaga stabilitas data feed, itu aja sih gitu. Selebihnya ya saya juga trading kok gitu, dan bot ini juga buat saya juga untuk trading gitu aja. Oke, paling untuk ya Oke, thank you Om J.
Halo, sorry. Eh, halo, tes tes. Oke, sorry. Maaf. Tadi saya baterainya lowbat 0%, jadi langsung mati handphonenya. Maaf ya. Ya mungkin saya coba akhiri ya untuk podcast Scalper kali ini. Terima kasih atas waktunya. Bagi teman-teman yang mau coba trial, silahkan PM saya. Pasti saya kasihkan untuk link trialnya. Semoga dengan dibantu oleh bot, kita bisa cuan bareng-bareng. Itu aja sih, tujuan saya sih itu aja. Nggak ada yang lain. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih Om TJ. Yang lainnya, terima kasih. Ya, makasih Om.